datang di podcast Queen dengan tema Harumkan Kuningan bersama Generasi Z Maju. Di sini saya, Kanaya, dan teman saya Ratna udah kedatangan kakak-kakak yang punya banyak cerita inspiratif sama Kak siapa aja? Agit Solihin, Semiati, dan Yolanda. Nah sekarang kita mau dengerin cerita dan sharing-sharing dikit lah dari kakaknya tentang gimana sih mungkin pengalamannya selama jadi atlet di Kuningan. Nah karena kita udah gak sabar mau dengerin ceritanya, mungkin langsung ke pertanyaan yang sakral banget. Pertama banget pertanyaannya, gimana sih awal mulanya kakak-kakak ini terjun ke dunia olahraga? Mungkin bisa diceritain Kak? ya saya bercerita awal-awal mulai latihan tuh, yang pertama tuh saya belum mengenal yang namanya olahraga ya. Oh iya. Ditemuinya. Nah waktu itu dulu saya kan lagi kerja ya, kayak bangunan gitu, narik gerobak pasir gitu. Ya ketemu sama pelatih saya, Bapak Gunawan, dan dari situ ya ngobrol-ngobrol lah sedikit, kamu mau nggak jadi atlet angkat berat. Nah dari situ juga saya nggak tahu kalau angkat berat tuh kayak apa, disuruh nyamper. Dari situ saya nggak nyamper, ketemulah sama saudara saya yang namanya Mang Hadi itu. Nah dia yang mengantarkan saya ke tempat latihan angkat berat di belakang Gorewangga. Nah dari situ ada perantara lagi, Om Nopi temannya Bapak Gunawan. Dari situ ngomong lagi ke orang tua saya, cina si Ing suruh nyamper ke gor latihan. Ya siap. Dari situ saya mulai latihan, saya diantarkan oleh Mang Adi, saya suruh latihan, diantar. Kebetulan di situ pelatih saya juga masih jadi atlet, Kak. Ya jadi atlet. Nah saya dari situ dididik lah dari situ, sambil pelatih saya sambil latihan buat persiapan Porda 2018. Pelatih saya juga dari situ saya latihan. Ya alhamdulillah Pak Gunawan itu nyamper ke rumah saya, minta izin ke orang tua saya, meminta saya ke orang tua saya buat ikut ke angkat berat. Ya alhamdulillah dari situ saya menyukainya. Dari situ prosedur latihan kayak gitunya ya alhamdulillah enak, nyaman. Ya pas pertengahan sih ada aja lah yang namanya rasa-rasa malas kayak gitu ya. Dari situ masih punya rasa malas. Nah ketika 8 bulan apa 7 bulan nih ikut ke Jurbar kayak gitu ya, saya mendapatkan medali. Ya alhamdulillah saya bersyukur. Dari situ saya benar-benar sangat menyukainya. Itu jadi itu kayak apa ya namanya tuh, disebutnya itu teh kayak pintu rezeki saya lah. Itu buat ngebuka kedepannya buat menuju kesuksesan. Ya alhamdulillah bisa sampai sekarang ini. Porda 2022 ya alhamdulillah saya mendapatkan emas. Prapon 2023 ya saya juga mendapatkan emas. Sama pon kemarin, pon AT Sumut ya saya juga mendapatkan medali emas. Banyak sih lika-liku perjuangan buat untuk mencapai ke titik sini. Ada cedera, pokoknya cedera ya, masalah keluarga apalah segala macam ya. Saya juga alhamdulillah saya bersyukur bisa mencapai titik ini. Ya terima kasih teh. Mungkin yang lainnya gimana kakak-kakaknya? ya. Siapa dulu? Bebas. Kalau saya sih pertamanya dari SD ya Kak. Dari SD tuh didaftarin ke karate sama guru SD saya yang Pak Dodi lah. Udah setelah itu sampai SMK kelas 1 udah berhenti, didaftarin lagi ke futsal. Saya ikut futsal lanjut, di bela diri saya gak dilanjut. Setelah itu masuk kuliah diajak sama temen namanya Rian sama Dinda, diajak katanya mau ikut gak fitness. Ya udah dari situ saya kan penasaran gitu ya. Penasaran gimana sih, di mana, diajak aja ke belakang Gor Ewangga itu pas kuliah semester 3 di STKIP Muhammadiyah. Di situ ketemulah Pak Gunawan, ditanya katanya, kamu berat badannya berapa? Coba sini saya timbang, pengen tahu katanya gitu. Pas pertama ditimbang itu ada 46. Katanya, kamu bisa, boleh ikut. Kalau mau nanti cobain aja dulu latihan 1 minggu 3 kali katanya gitu. Nah dari situ saya ngikutin
pertama ya pasti sakit-sakit badan gitu ya, gimana nih lanjut nggak ya, penasaran, saya orangnya penasaran gitu ya. Udah gitu sempat berhenti berapa minggu lah gitu ya, ditanyain lagi, ayo latihan lagi, coba lagi, pasti bisa katanya gitu. Soalnya di kelas kamu tuh kosong, di kelas 47 katanya gitu. Nah dari situ ikutlah latihan. Udah gitu Pak Gun tuh minta ke orang tua, ke rumah, sama kayak Agit ke rumah. Ya udah saya mulai mengikuti gimana pelatih, programnya kayak gimana. Alhamdulillah pertama mengikuti BK Porda, saya mendapatkan medali emas, dan di Porda agak meleset jadi di medali perak. Terus di Prapon perunggu. Udah ada di sekarang pon nggak dapet karena ya mungkin bukan rezeki saya juga gitu. Makasih Kak. Makasih Kak udah Iya. cerita. Kakaknya? Oke, kalau Yolanda emang kenal olahraga itu dari SD ya, sama kayak Teh Sumi. SD itu Yolanda suka lari-lari ya, terus SD itu suka ikut kejuaraan atletik juga, kayak kejuaraan atletik tingkat kecamatan, terus O2SN. Terus ke SMP juga masih lanjut di atletik sama Pak Otong sampai kelas 3. Terus mau SMA itu langsung di sini ya, asrama, dilatihnya itu sama Pak Ade. Terus lagi di asrama itu ditawarin sama pelatih saya Pak Gunawan sama Pak Tri kemarin itu, katanya Neng mau nggak ikut ke angkat berat katanya teh. Soalnya badannya kayaknya cocok untuk diangkat berat katanya teh. Awalnya sempat nolak sih karena kan nggak tahu ya, terus takut juga karena cewek angkat berat, takutnya gimana terus tapi karena ingin mencoba ya saya ikutin. Terus berapa bulan itu, 3 bulan kalau nggak salah, langsung ikut kejuaraan kejurda kalau nggak salah, langsung dapet. Nah dari situ tuh kayak ih seru ya, baru latihan udah langsung juara gitu. Terus makin kesini jadi ikut BK Porda, Prapon, PON, alhamdulillah juara. Jadi sampai sekarang masih betah diangkat berat. Semoga long listingnya kakak-kakak ya. Amin. Amin. Kak, menyinggung yang tadi, kalau untuk mengikuti yang angkat berat gitu berarti ada persyaratannya dong, entah itu dari berat badan atau tinggi badan atau bagaimana itu, ada persyaratan tertentunya nggak? Kalau masalah itu ya Teh, kalau masalah gitu sebenarnya tidak ada persyaratan. Ya. Intinya niat kita sendiri, Ya. semua orang pasti bisa. Meskipun mau orang itu kecil, pendek, tinggi, badan gede atau apa, semua pasti bisa kalau kita latihan. Itu kalau menurut angkat berat, intinya kemauan kita sendiri. Kemauan datang, ya kita jadi juara gitu. Kalau kitanya ada kemauan ya pasti ya bisa. Nah itulah. Nah Kak, namanya olahraga kan pasti sering latihan ya. Ada nggak sih bagian-bagian tersulit selama proses pelatihan? Nah boleh diceritain Kak? Boleh. Siapa? Kalau saya sih ya, proses tersulit dalam latihan itu tentunya Konsentrasi. konsisten ya. Konsisten karena kan kita untuk pemula itu kan karena pasti ada rasa jenuh ya. Iya betul. Untuk mencapai titik tertinggi itu kan pasti jangkanya itu panjang ya. Iya. Nah di situ sih yang hal paling sulit. Terus kita juga kan Rasa jenuh juga tentunya ya. jenuh, terus gak bisa main, harus bisa atur-atur jadwal gitu, kayak waktunya latihan, waktunya main gitu sih, harus pintar memilih waktu juga. Iya. Dari pola makan juga kan. Oh pola makan juga. Iya, karena kan ada yang diet dan ada yang biasa kayak ya, yang kayak Agit kan, Agit gak diet, kalau saya kan bagian diet Iya. gitu, Yolanda juga enggak gitu. Porsinya beda, Wow. tapi porsi beda masih sama latihan gitu, masih Kalau sama. kita makan porsi sama, nggak latihan. Nah, tapi Kak, dalam proses latihan itu kan tadi Kakak menyebutkan mungkin capek, jenuh, dan nggak Iya. bisa main sebagainya. Nah, itu gimana sih cara memotivasi dirinya gitu?
Memotivasinya sih ya karena kita pengen jadi juara ya. Iya. Ya. Jadi terus ingat keluarga, pengen ngebanggain keluarga, pengen ngebanggain pelatih, pengen berprestasi, ngebanggain daerah, itu kan gitu sih. Berarti sama ini ya dari dukungan orang-orang sekitarnya ya. Orang-orang sekitar. Iya. Selanjutnya mungkin kalau tadi kan mungkin ngomong juga nggak bisa main, mungkin jadi kehidupan personal sama teman-temannya gitu, iya kurang gitu karena mungkin latihan terus. Tapi gimana cara kakak-kakaknya menyeimbangkan kehidupan latihan, jadi atlet dan kehidupan sama teman-teman sama keluarga? Intinya balik lagi ke diri sendiri ya teh. Kalau kita pengen juara ya harus mau gak mau kita harus mengorbankan yang namanya main. Iya, ya. Itulah istilahnya, kita harus pilih-pilih. Semisal kita mau berprestasi ya udah kita terjunnya ke dunia atlet. Udah semisalnya kita mau ya namanya main-main juga pasti ada orang yang bener yang apalah, semuanya pasti ada yang sukses. Nah itu juga butuh, cuman kita kan nyarinya prestasi di olahraga. Jadi mau gak mau ya kita harus mengorbankan yang namanya main itu. Mengorbankan Begitu. salah satu. Nah, dalam proses latihan itu bagaimana peran dari pelatih gitu dalam berkontribusi dengan kakak-kakak sekalian? Sangat penting sih bagi kita semua ya. Sangat. Dari segi setiap pelatihan kita tuh benar-benar butuh banget bimbingan dari pelatih, arahan dari pelatih. Sampai pertandingan pun kita masih butuh banget pelatih. Berarti dari awal udah kelihatan ya Pak bibit-bibit unggulnya. Keren-keren banget. Namanya Iya, siap Kak. gimana lah? Nah, Gimana lagi nih? Curhat jadi. Iya, gak apa-apa Kak. Santai aja kita iya, sering-sering. santai aja. Nah, tapi Teteh, tadi kembali lagi ke latihan ya. Masih sedikit apa ya? Kalau misalkan latihan kan pasti tadi disebutkan ada jenuh, terus dan lain hal yang mengganggu gitu lah ya. Nah, bagaimana sih AA sama teteh-teteh yang cantik ini menjaga kesehatan mentalnya dalam proses latihannya, terus dalam bertanding kemarin mungkin dan lain sebagainya. Karena kan sekarang isu mental health sedang naik-naiknya. Betul. Kalau saya sendiri ya jenuh ya di ruangan terus kan latihan gitu. Iya. Kadang saya sendiri keluar mencari udara segar gitu ya. Kadang saya sendiri keluar tuh jogging, kadang jalan di stadion sendiri, kadang banyakan lah kumpul-kumpul gimana gitu lah. Ya biar gak terasa jenuh, terasanya kayak aduh harus gimana lagi nih, program udah gitu ya. Di dalam terus kan latihan kayak besi lagi emang mungkin setiap harinya gitu ya kita kan ngehilangin jenuh tuh gimana aja ya teh ya biar segar pikiran ya begitulah teh. Ngopi gitu. Ya ngopi mungkin. Nyeblak mungkin teh enggak? Enggak, kalau nyeblak enggak. Oh enggak. Nggak boleh, Mie, Kak. mie, Oh kayak iya, gitu. lupa. Gak boleh. Iya. Harus dicontoh. Betul. Enggak boleh. Kan enggak deh. Kasihan lambungnya. Wah betul, terus kolesterol juga perlu Iya. dijaga ya. Nah tadi kan dari si teteh, dari teteh yang sebelahnya coba. Kalau aku sih hampir sama juga ya. Kadang kalau hari Jalan-jalan. libur itu kita main keluar gitu, kayak kemana kayak ke tempat wisata atau ngopi-ngopi. Terus kadang kayak relaksasi gitu kan. Iya. Di pijat-pijat massage gitu ya. Terus kita juga ya ingat lagi tujuan awal kita di sini tuh mau ngapain sih gitu. Kayak Iya. jadi atlet tuh ngapain. Jadi kan biar termotivasi lagi kan kayak udah jenuh nih. Ya, kita ingat lagi tujuan awalnya di sini mau ngapain. Jadi semangat lagi gitu sih. Iya. Nah kalau dari AA-nya? Kalau saya mah ya kalau masalah jenuh ya emang jenuh sih kalau diangkat berat. Soalnya kita tuh olahraganya di ruangan dan kalau disebutin mah kayak beres ngangkat duduk nyantai terus. Tapi sekalinya ngangkat ya Luar gila lah biasa. istilahnya udah ya, mantap lah gitu olahraganya. Cuman kan yang namanya jenuh pasti ada ya. Ya kita apa disebutnya mengelabuinya buat mencari cara agar kita jenuh ya. Kalau saya pribadi ya main santai-santai gitu aja.
makan atau apalah buat nyantai-nyantai gitu. Ya untuk proses ke pertandingan yang masalah mental itu kita sendiri jangan sampai down lihat lawan lah gitu. Kita lihat lawan belum juga bertanding, belum di atas platform ya, belum juga tanding udah kena mental ya, mau ngapain buat jadi juara gitu lah. Intinya kita harus punya mental lah, mental baja gitu. Jangan takut. Iya, siap. Nah, ngomong-ngomong selama jadi atlet ini pasti ada dong momen berkesannya. Nah, banyak ya? Banyak. Bisa yang dulunya kita nggak pernah ke Bali ya. Oh, sekarang liburan. Iya, Try out. try out ke sana ke Bali. Iya. Banyak kayak punya kenalan dari luar kan, dari yang angkat berat kan banyak dari provinsi Lampung lah, Riau, banyak dari Kalimantan, jadi kita saling mengenal gitu, banyak sekali. Sampai bikin grup WhatsApp gitu enggak, Kak? Sempat. Iya. Yang lain mungkin saya enggak, paling tuker ini kontak. Oh, tukar nomor kontak ada. aja. nambah relasi juga Iya. ya. Sharing-sharing gimana sih ini gitu pengalamannya kan, ada yang lebih udah jam terbangnya lebih banyak. Terus kalau tantangannya nih, Kak, sebagai atlet, Tantangannya Sih ya. itu Nah, aja kalau sih. tantangan buat atlet tuh ya intinya kita harus jaga badan sih Kak. Iya. Kalau kita gak bisa jaga badan, gak bisa jaga kondisi ya, semisal kita latihan pasti ada efek dari situ. Misalnya kita sering begadang lah, ya. itu sering begadang pasti besoknya pas mulai latihan ya ada nguap, ada lemas, gak enak badan gitu intinya. Tantangannya itu harus kita yang jaga, itu jaga kondisi. Apabila kita bisa menjaga kondisi dengan baik ya pasti hasilnya juga baik Kak. Gitu. Intinya ada kata proses tidak akan mengkhianati ya hasil. Nah, ikuti prosesnya, jangan banyak protes. Gitu. Wah, itu slogan apa gimana? Iya, slogan kita waktu pas di Platda gitu. Oh. Tapi agak sulit ya kalau untuk anak muda zaman sekarang ini. Tapi berarti keren-keren kakak-kakaknya nih. Apalagi untuk mengurangi jam, maksudnya tidur itu sulit untuk kami sebetulnya. Kami cenderung bergadang. Berarti ketat banget ya. Iya. Jam 9. Jam 9 udah pada tidur. Iya. Ada jam-jamnya tertentu. Ada jam-jam yang tertentu. Kalau misalkan Semisal- libur ya kita bisa jam 10-an, jam 11-an gitu. Kalau jam-jamnya latihan kita nggak pernah sampai jam 10, jam 11 nggak pernah. Dan jam 9. Kalau udah capek banget jam 8 juga udah pada tidur. Iya. Ya. Nah Kak, tadi kan tantangan ya. Kalau tantangan dari lawannya sendiri, ada yang menurut kakak-kakak semuanya sulit gak Kak itu? Ada. Oh ada. Ada. Oh sulit pasti ada gitu ya Iya, Kak? pasti. Nah kemarin kan udah meraih kemenangan nih Kak ya. Menurut kakak-kakak semua nih, perasaannya bagaimana nih Kak setelah meraih kemenangan tersebut? Pasti senang ya. Oh, senang. Nggak bisa dikata-katain lah, pasti senang ya. Nggak menyangka juga ya bisa ikut kejuaraan nasional, terus dikasih kesempatan juara. Pastinya sangat senang sih untuk bisa ikut di PON terus dapet juara. Ya, pasti ya senang banget. Nah, kalau mau tanding gitu Kak, ada nggak ritualnya sebelum tanding? Soalnya saya sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat kuliah pasti ada ritual. Ada. Ya, kalau Semua masalah- ada. Ya, oke, boleh nih dibagiin nih cerita Ya ritualnya. kalau buat kepercayaan kayak gitu ya saya mah nggak macam-macam Kak. Inti yang pertama itu izin ke orang tua. Iya. Sungkeman dulu ya, minta ridho dari orang tua. Kan insya Allah doa yang istilahnya yang mustajab itu dari orang tua sendiri. Ya orang-orang terdekat juga yang mendoakan kita. Gitu. Kita nggak ada yang sampai yang aneh-aneh gimana ya, intinya kita pamitan yang orang yang terdekat, orang yang sebutnya mah apa ya namanya tuh, yang benar-benar kalau sebutnya rajin ibadah gitu ya, kita minta doanya lah buat keberangkatan, buat keberhasilan kita. Pasti kan timbal balik feedback dari orang tersebut kan ya, semoga sukses berhasil ya.
Amin saya. Alhamdulillah doa-doa orang tua saya, doa-doa orang terdekat saya yang doakan saya, alhamdulillah saya bisa sampai sejauh ini, bisa mendapatkan medali di PON Aceh. Dua orang tua Bung Jarab. Nah, kamu jangan ritual makan gorengan dan es teh tarik di sini pagi-pagi. Gorengan gitu ya. Kerja setiap hari. Ritualan. Kita berangkat ke pertanyaan untuk teman-teman nih. Mungkin sebagai seorang atlet ada nggak pesan-pesannya buat teman-teman yang mungkin baru memulai di dunia olahragaan dari kakak-kakaknya yang udah pernah dapet juara, pernah ikutan banyak banget perlombaan. Untuk yang pemula sih ya, kalau kata Yolanda, tentuin dulu apa nih cabur yang mau dituju gitu, kayak yang disukai dulu untuk pemula. Terus setelah memilih cabur itu kan kita tuh apa nih tujuan kita memilih cabur itu gitu, supaya kita termotivasi ke depannya supaya bisa lebih tinggi lagi prestasinya. Kalau misalkan lebih bagus kan bisa bertahap terus ya. Jadi kayak dari kejurnas, BK Porda, jadi bisa ikut ke event yang lebih tinggi lagi gitu. Dan lebih semangat aja sih ya gitu. Ya kalau menurut Agit Solihin Ciming ini ya intinya kembali ke niat diri sendiri gitu. Misalnya anak tuh niat, ya meskipun mau cabang olahraga apapun pasti bisa kan gitu. Intinya nanti kalau motivasi ini itu mah pasti menyusul kan. Seiring berjalan waktu si pemula itu melihat seorang seniornya yang menjadi juara, pasti dia timbul rasa motivasi, rasa pengen mencoba itu gitu kan. Mungkin dari kakaknya? Kalau dari saya ya sama mungkinnya sama ya kayak yang lain, dari niat dan tujuannya buat kedepannya kayak gimana gitu. Pasti semua juga bisa, gak ada yang nggak bisa. Tapi Kak, karena namanya juga dalam perlombaan atau dalam latihan itu kan pasti ada yang namanya kemenangan dan juga kegagalan ya Kak ya. Nah, bagaimana sih cara menyikapi, bagaimana kakak-kakak semuanya dalam menyikapi kegagalan atau kekalahan dalam pertandingan ataupun dalam latihan sehari-hari, gimana nih Kak? Kalau saya sih kalau misalkan kegagalan ya, pastinya itu dijadikan motivasi saya untuk kedepannya bisa lebih baik nih. Kayak PON sekarang nih kan saya pengen emas ya kan, tapi rezekinya masih kedua. Tapi di situ saya tidak pantang menyerah, bakalan saya jadikan itu motivasi. Jadi biar nanti kedepannya saya gimana nih caranya biar bisa dapat emas, gimana sih latihannya, gimana konsistennya gitu. Jadi kegagalan itu bakalan dijadiin motivasi terbesar saya. Kalau untuk pertanyaan terakhir ya, tapi mungkin teman-teman ada yang mau tanya dulu sebelum pertanyaan final ini? Ya, izin menjelaskan ya Kak. Kita tuh di cabang olahraga angkat berat tuh di kelas ya, di per kelas, ada kelas masing-masing. Nah, kalau di kelas cewek kan ada 43, 47, 52, 57, 63, 73, 79, 84, 84 plus. Nah, kalau masalah berat badan tuh misalnya kita tuh 46, berarti masuknya ke kelas 47. Jangan lebih dari 47, jangan kurang dari 43 ke belakang. Kalau misalnya kurang dari 43 ke belakang gitu masuknya ke kelas 43. Begitulah Kak. Kalau di cabang olahraga kita. Kalau di putra juga sama gitu. Ada di kelas 53, 59, 66, 74, 84, 83, 93, 105, 120 dan 120 plus. Gitulah Kak. Kalau di angkat berat pasti ada kelasnya. Di setiap cabur juga pasti ada sih Kak. Kalau di angkat berat tidak sih Kak. Yang penting kita masih kuat, kita masih semangat, ya lanjut lagi kita Bisa. Nah, gimana Ri? Mau ikut Ri? Join, yuk. Kita welcome.
jawab. Ya kalau diangkat berat juga butuh sih Pak untuk menyesuaikan petumek itu kayak kadar udara oksigen itu di pas tempat pertandingan itu daya tahan tahan tubuhnya tubuh biar kita. kuat. Ketika kita dikasih beban lagi nge-rap pasti rapnya agak lumayan tinggi ya pasti terasa ngap gitulah. Manfaat dari fisik itu ada dan ada Di pernapasan, penguatan buat otot-otot serabut kecil gitunya. Daya tahannya daya tahan lebih kuat juga. Dari awal pondasi itu ya alhamdulillah sampai sekarang ya saya juga merasakan itu. Cuman menyesuaikan kalau angkat berat nggak terlalu kayak Porsir. tidak terlalu porsir fisik. gitu Kak. Bisa menyesuaikan nggak terlalu gitu. Kita kan istilahnya Tumpuan kan kita. badan kita kan istilahnya sudah ditumpuk terus ya. Kalau masalah fisik itu menyesuaikan. Gitu. Ada pengatur. Sebenarnya kalau masalah usia ya Kak, kalau diangkat berat itu tidak di umur kan, tapi lebih bagusnya itu idealnya tuh kelas SMA kelas satuan lah, itu udah agak mulai bisa dinaikin, tulangnya udah bisa kuat, ya berarti kelas 1 tuh kisaran umur 16 tahun lah, 16 tahun 17 lah, segitu udah bisa lah, bisa buat dilatih gitu, bagusnya itu. Nah, Ri, SMA. udah bisa Ri. Ayo mau ikut. Masuk aja Ri. Udah bisa masuk Ri, kamu kalau masuk sekarang langsung. Soalnya kita juga mulainya SMA, aku sama Ciming. Ya ini SMA bapaknya? berdua. Kalau Enggak. saya pas pertengahan kuliah. SMA. Intinya balik lagi ke diri kita sendiri sih Kak. Kecil juga istilahnya, ini mau udah kritikannya pasti kalau misalnya itu juga kan ada jangkanya buat jangka pendek, jangka panjang ini buat kedepannya ini bagus nih. Nah pasti kita juga menyesuaikan buat pelatihnya. Semisal udah fondasi udah kuat dari awal ya kita bisa menyesuaikan bapak gitu Kak. Nah Kak, satu lagi deh. Tadi kan latihannya pagi, terus ada sore juga ya. Nah kalau tadi kan kakaknya ada yang mulai dari pas sekolah. Itu kan kalau misalkan lagi sekolah, pagi juga kan sekolah. Itu gimana latihannya? Kalau dulu sih Yolanda ya, kalau misalkan sebelum sekolah kadang abis sholat subuh tuh ada latihan ya Pak, sedikit latihan dulu kayak penunjang gitu. Terus abis gitu cuman paling sekitaran 1 jam lah sebelum sekolah itu. Terus sekolah kan pulang itu sore ya jam 4 kalau SMA, terus langsung dipakai latihan inti sorenya kalau sekolah. Tapi kalau pas mau kejuaraan biasanya kita dispensasi. Dispensasi, jadi latihannya full gitu. Keren banget loh. Mungkin sudah selesai teman-teman, bagaimana? Barangkali ada yang mau menanyakan, ngobrol apa dari kata. Barangkali ada yang mau minta nomor HP-nya? Udah aja. Fahri. Kita sama namanya tuh Kak. Kita juga ya sama lah, kita juga setara lah kita. Di sini tuh istilahnya kalau kata-kata kan hebat juara. Nah itu selamat ya, kita di atas podium ya emang kita juara, tapi ketika kita sudah turun lagi di bawah podium ya kita sama gitu. Tidak ada yang sangat mewah gitu, kita hanya merendah lah. Gitulah Kak. Tapi saya bangga. Saya juga bangga loh. Bangga saya pas tahu wah Kuningan juara pon. Begitulah Kak. Di atas podium ya kita alhamdulillah juara gitu. Ketika kita sudah turun ya udah kita sama. Tidak ada istilah kata hebat ya. Tidak ada intinya sama. Waktu di podium ya emang kita merasakan kayak bangga ya, alhamdulillah Akhirnya tercapai. Tapi ketika sudah turun lagi kita sama lagi gitu. Tidak ada yang istimewa ya, sama lah kita gitu. Ketika sudah turun podium Kak. Oke. Satu lagi deh dari Ratna. Kalau untuk waktu latihan, 1 minggu itu berapa kali ya? Apa setiap hari? Setiap hari? ya, Kecuali minggu libur. kita libur. Setiap hari itu pagi sore. Pagi sore. Berarti siangnya? Iya. 10 kali latihan. 10 kali latihan. Dalam seminggu. Iya. Jadi liburnya itu hari Minggu. Hari Kamis liburnya. itu paginya Fisik.
kalau hari Kamis. Oh, Kalau Senin, Selasa, Rabu itu latihan inti. Inti. Angkat berat ya, angkat beratnya. Terus Kamis fisik, Jumat, Sabtu Balik lagi ke iya, hari Senin ke program beban, awal. berat lagi beban. Minggunya kita Minggu libur. istirahat total. Masya Allah. Ini untuk teman-teman yang mungkin mau ikut nih sama kakak-kakaknya latihan gitu. Gimana tuh Kak motivasinya, ajakannya? Kita terbuka sangat luas buat adik-adik, buat yang punya istilahnya bapak ibu yang punya anaknya yang mau menyalurkannya ke olahraga, silahkan saja. Kita terbuka di tempat latihan kita di belakang Gor Ewangga Kuningan, di gedung Pabersih. Nah, barangkali bapak ibu yang punya anaknya yang mau mengarahkan ke olahraga, silahkan datang saja ke belakang Gor Ewangga Kuningan. Di situ kita latihan dan ada pelatihnya juga. Ya, gratis, tidak dipungut biaya. Oke, langsung ke pertanyaan final. Gimana harapan kakak-kakak semuanya untuk sektor keolahragaan di Indonesia ke depannya? Masih terlibat? Bebas. Bebas. Siapa? Perwakilan. Kalau Yolanda sih ya, harapannya ini olahraga di Indonesia yaitu peningkatan aksesnya sih Kak, peningkatan akses terus pengetahuan masyarakatnya tentang olahraga. Kayak peningkatan akses itu kayak pemerintah itu memperhatikan kayak akses tempat gitu, kayak bangunan Fasilitas, ya. fasilitas gitunya tuh terpenuhi, dan adanya tuh ada kayak pemusatan atlet juga, terus dan ingin memperhatikan pembinaan atlet agar atlet di Indonesia ini kalau misalkan aksesnya sudah terpenuhi, pembinaannya sudah tercukupi, saya yakin sih keolahragaan Indonesia ini pasti bakalan lebih maju lagi, bisa lebih dari nasional, internasional. Oke, kalau gitu ternyata kita udah di penghujung waktu nih kakak-kakak. Sebelumnya kita mau ucapin banyak terima kasih banget ya udah ngasih kesempatan kita buat wawancara kakak-kakaknya, terus waktunya dan udah sering cerita inspiratifnya juga. Semoga teman-teman yang denger juga bisa jadi motivasi biar kita juga bisa kayak kakak-kakak di depan ini. Sekali lagi Kak, terima kasih banyak. Bapak terima kasih banyak karena sudah selesai. Jadi untuk teman-teman, terima kasih yang udah nonton podcast Queen. Jangan lupa untuk terus ikutin cerita kita. Dadah. Dulu kan.